Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan kembali materi kita di Python Programming untuk pemula. Melanjutkan bahasan kita di penggunaan modul itertools. Setelah kemarin kita belajar dua fungsi yaitu count dan cycle, kini kita akan melihat fungsi ketiga yaitu repeat. Dari namanya kita sudah tahu ini berfungsi untuk melakukan atau menghasilkan iterator yang mengulang elemen yang diberikan sebanyak yang ditentukan. Nah, ini dapat digunakan untuk mengulang kembali elemen atau nilai tertentu sebanyak yang kita inginkan. Seperti biasa, kita langsung coba dalam kode program agar lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama tentu dari modul itertools kita import repeat. Ini tidak bisa kita balik ya, tidak bisa kita tulis import repeat from itertools, tetapi harus from itertools import repeat. Berikutnya sebagaimana biasa kita buat objek dalam bentuk variabel yang merupakan representasi fungsi atau metode repeat dari itertools. Kita namakan saja variabelnya perulangan. Perulangan sama dengan repeat. Nah, ada dua parameter yang kita berikan pada metode repeat. Yang pertama elemen yang ingin kita ulang. Kita masukkan saja string ya di sini, misalnya belajar Python. Kemudian parameter yang kedua adalah jumlah perulangannya. Kita cantumkan 100. Walaupun sudah kita masukkan parameternya, elemen yang kita ingin ulang sudah kita tetapkan, kemudian jumlah perulangannya juga sudah kita cantumkan, kita tidak bisa langsung melakukan print perulangan. Tetapi kita harus gunakan looping for untuk memunculkan item ini secara berulang. Ya, saya ketikkan seperti ini, for item in perulangan. Lalu kemudian saya ketikkan print item. Jadi maksudnya untuk setiap item yang ada di perulangan, munculkan atau tampilkan item. Nah, jika ini kita jalankan, seperti yang Anda lihat, muncul tulisan belajar Python sebanyak 100 kali. Nah, ini dasar penggunaan metode repeat dari itertools. Di beberapa kasus nanti ini akan mempermudah kita saat membutuhkan nilai dari sebuah variabel secara berulang. Oke. Itu yang ketiga, metode repeat dari itertools. Selanjutnya yang keempat yang akan saya kenalkan adalah metode combination. Metode combination ini berfungsi untuk menghasilkan kombinasi dari elemen-elemen dalam suatu iterable dengan panjang yang ditentukan. Yang dimaksudkan dengan kombinasi di sini adalah tidak ada pengulangan elemen. Beda nanti dengan fungsi yang lain dari itertools juga, yaitu combination with replacement. Nah, combination with replacement itu memungkinkan terjadi pengulangan dari item-item yang ada. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan langsung dalam kode program. Seperti biasa, di awal kita import dulu combination dari itertools ya, from itertools import combination. Nah, kemudian kita buat daftar itemnya. Saya sebut daftar ya dalam bentuk list ya, A, B, C, D. Nah, kemudian
Saya buat objek dengan variabel kombinasi 1 yang merupakan representasi dari metode combination iterTools. Ada dua parameter yang harus dimasukkan di fungsi combination. Yang pertama adalah itemnya. Kita sudah buat tadi itemnya, yaitu A, B, C, D dalam bentuk list. Kemudian kombinasi atau jumlah kombinasi yang kita inginkan. Jadi misalnya kita ingin kombinasinya terdiri dari 2 item, maka kita cantumkan 2. Sama seperti repeat tadi, tidak bisa langsung kita tampilkan. Kita tampilkan dengan looping for. For item in kombinasi 1 print item. Ya, ini untuk setiap item dari kombinasi 1 munculkan item. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, C, D. Ini merupakan kombinasi tanpa pengulangan. Sehingga kita tidak melihat ada AA, kemudian BB, karena fungsi combination itu tidak memperkenankan ada perulangan elemen. Kita coba lagi misalnya dengan merubah jumlah komposisi kombinasinya menjadi 3. Saya sebut saja objek yang baru, variabelnya kombinasi 2. Kemudian combination, itemnya masih sama, yaitu daftar yang tadi kita buat. Nah, kita ingin terdiri dari 3. Nah, kemudian kita tampilkan dengan looping for item in kombinasi 2 print item. Maka kita akan mendapatkan tampilan A, B, C, A, B, D, A, C, D, B, C, D. Nah, sebagaimana yang Anda lihat, tidak ada elemen yang berulang. Jadi tidak ada A, B, B, A, A, D, tidak ada karena kita menggunakan combination. Berbeda halnya kalau kita menggunakan fungsi yang lain dari iterTools yang sekaligus penjelasan fungsi kelima di iterTools, yaitu combination with replacement. Nah, combination with replacement ini digunakan untuk menghasilkan semua kombinasi dengan pengulangan dari elemen-elemen yang diberikan. Jadi karena kombinasinya ada pengulangan, maka setiap elemen itu dapat digunakan berulang kali dalam setiap kombinasi yang dihasilkan. Mari kita coba dan lihat apa bedanya ya. Masih menggunakan list yang sama, yaitu daftar A, B, C, D. Nah, combination with replacement juga punya 2 parameter. Yang pertama, item atau elemen yang ingin kita kombinasikan, yaitu daftar tadi. Kemudian sama juga jumlah komposisi yang ingin kita bentuk. Misalnya saya set 2. Nah, ini saya sebut saja objeknya kombinasi 3. Seperti biasa saya tampilkan dengan for item in kombinasi 3 print item. Jangan lupa karena kita menggunakan combination with replacement, kita import dulu di bagian awal program. From iterTools import combination with replacement. Shift enter. Nah, kemudian kita jalankan yang tadi kita buat di bagian bawah. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah AA, AB, AC, AD, BB dan seterusnya. Nah, Anda lihat di sini ada pengulangan item AA, BB, CC, DD karena kombinasi 3 ini kita bentuk dengan fungsi combination with replacement. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat ya perbedaannya. Untuk meyakinkan lagi kita buat kombinasi 4 ya, kombinasi 4
adalah combination with replacement daftar kita set 3 for item in kombinasi 4 print item. Nah, maka Anda lihat hasilnya ada AAA ya, kemudian lihat ada ACC ya, ini menunjukkan perbedaan yang sangat kentara antara combination with replacement dengan combination. Demikian 3 fungsi tambahan yang saya jelaskan di video kedua modul itertools Python ini. Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya dengan fungsi atau metode yang lain. Silakan dipraktekkan, dibuat variasi program sesuka Anda, pelajari polanya, insya Allah akan tambah menguasai materi Python. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu teman-teman sekalian menyimak video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.